Shalom. Nampaknya anak-anak kita yang di rumah kurang semangat nih, Teacher Ayu. Ya, kalau begitu teacher akan sapa sekali lagi. Shalom untuk anak-anak SMA Basic. Shalom. Jangan mau kalah nih untuk anak-anak SMP. Shalom untuk anak-anak SMP Basic. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, teacher mau anak-anak teacher yang ada di rumah ambil sikap teduh. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik.
setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu sepanjang hidupku. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Allah pemilik kehidupan, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu. Terkhusus di hari ini ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami ini ya Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kiranya nama-Mu lah yang dipuji dan dimuliakan. Melalui pengantara anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk menambah sukacita kita pada hari ini, kita angkat satu pujian lagi bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak
Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi bagi Tuhan. Manis kau dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Bapakku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Selama 11 bulan ini kita masih tetap online. Kita belajar online dan kita juga pagi hari ini worship kita juga online. Pagi hari ini saya, Teacher Esther, akan membawakan firman yang sudah diberikan kepada saya, yaitu bersabar di dalam penderitaan. Bersabar di dalam penderitaan bagi kita anak-anak muda, apa itu? Hal yang kuno, hal yang ya itu tidak sewajarnya. Kenapa mesti harus sabar dalam penderitaan? Di dalam Alkitab, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, saya akan membacakannya, kitab Yakobus. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, di dalam menghadapi penderitaan kita sering kali memiliki sikap yang salah. Kenapa saya katakan sikap yang salah? Kadangkala di dalam menghadapi itu kita menggerutu, kita menyalahkan Tuhan. Kita merasa bahwa kenapa saya berbeda dengan orang yang lain? Saya pun juga orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Teacher Esther ingin membagi 4 hal, 4 pelajaran yang paling baik. Bagaimana kita menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan. Yang pertama yaitu sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan. Sikap kita benar dalam menghadapi. Yang kedua, dorongan untuk sikap yang benar. Dorongan untuk melakukan sikap yang benar itu apa? Dan yang ketiga, kita belajar beberapa para nabi juga yang mengalami hal yang sama. Dan yang keempat, kita belajar daripada Ayub. Penderitaan seringkali membuat kita mengatakan bahwa kenapa saya mengalami seperti ini? Kenapa orang lain tidak? Kenapa harus saya? Nah, sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan itu ada dibagi menjadi beberapa hal juga. Di dalam kitab Yakobus jelas, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 bahwa khususnya di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 selalu ada kata yang diulang 3 kali. Yaitu kata apa? Ayo coba. Ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah. Ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar. Ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Jadi sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesulitan adalah sabar. Sabar berarti tidak membalas, tidak marah, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan. Sabar itu akan membuat kita lebih tenang. Nah, di dalam kesabaran itu yang pertama, sabar berarti tidak membalas dendam. Yang kedua, sabar dalam penderitaan yaitu tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, tidak menyalahkan orang lain. Ini salah, itu salah. Yang ketiga, sabar juga berarti tidak iri hati terhadap nasib orang lain. Kenapa nasib orang itu lebih baik dan nasib saya tidak? Itu kan sering kan terjadi. Tuhan, kenapa saya tidak seperti mereka? Kenapa saya dilahirkan di dalam keluarga demikian? Nah, yang keempat, sabar juga berarti kita tunduk sepenuhnya di dalam kehendak Tuhan. Yaitu sabar kita tunduk bahwa semua itu adalah rancangan Tuhan yang ada pada dalam kehidupan kita.
di dalam kita menderita, di dalam kita menghadapi kesulitan. Nah, sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan bukan cuma sabar. Yang kedua, yaitu meneguhkan hati. Di dalam ayat yang ke-8, tidak boleh naik turun. Maksudnya meneguhkan hati ketika kita menghadapi penderitaan. Kita tidak gini, ketika kita menderita iman kita mulai jatuh. Iman kita percaya kepada Tuhan mulai luntur. Nah, kalau iman kita luntur kepada Tuhan, bagaimana sikap hidup kita? Dan yang ketiga, sikap yang benar di dalam menghadapi penderitaan adalah jangan bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Menyalahkan orang tua, menyalahkan teman, menyalahkan saudara, menyalahkan semua. Tetapi sabar di situ. Sabar yaitu jangan bersungut-sungut. Menerima apa yang Tuhan berikan, khususnya pada kesempatan seperti ini. Kita seringkali marah. Kenapa pandemik ini terus sampai saat ini, sampai sudah 11 bulan kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa keluar, tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak belajar. Tetapi Tuhan inginkan kita tidak bersungut-sungut. Kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan itu pun di dalam jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan itu berarti dengan sungguh-sungguh kita sebagai orang Kristen, bahwa bukan berarti orang lain lebih baik, tidak. Ya, jadi saya katakan tadi sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan itu yang pertama sabar. Yang kedua meneguhkan hati, tidak diombang-ambingkan iman kita. Dan yang ketiga tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan siapapun di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat yaitu kita tetap bertekun. Di dalam pasal yang kelima ayat 11, sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Mereka yang telah bertekun. Banyak orang yang hidupnya tidak bertekun ketika menghadapi kesulitan itu. Lari, jauh, meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bertekun. Tekun itu penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang masih muda. Kita SMP, SMA. Tekun belajar, tekun mencari kebenaran, tekun terus menggali apa yang bisa kita gali. Sehingga kita akan mendapatkan itu. Jadi yang pertama, sikap yang benar menghadapi penderitaan. Yang kedua, dorongan untuk melakukan sikap yang benar itu apa? Di dalam pasal yang kelima ayat yang ketujuh itu, di sana dikasih satu perumpamaan petani. Ilustrasi atau perumpamaan Tuhan Yesus seorang petani. Petani itu ada satu menggambarkan begitu kesabaran. Kenapa? Karena petani menanam. Pertama kali petani itu kalau mau menanam ya, menabur benih. Setelah ditabur benih sekian waktu, benih itu akan dicabut. Setelah benih dicabut baru ditanam satu persatu di sawah. Dan itu baru disemai, baru disiram, ada air hujan, dipupuk. Sampai mungkin padi yang sekarang itu sekitar 3,5 sampai 4 bulan sudah panen. Tapi dia harus terus bertekun di situ. Karena apa? Terus menunggu, panen enggak? Ada hama enggak? Ada kesulitan enggak di dalam pertumbuhan itu? Tuhan Yesus memberikan gambaran petani bahwa itu memberikan satu dorongan untuk sikap yang sabar di dalam menanggung penderitaan, kesulitan itu. Yang kedua, dorongan untuk melakukan sikap yang benar yaitu mengarah kepada kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Teman-teman, para SMP SMA, kenapa dikatakan kita sabar dan maksudnya menunggu kedatangan Yesus? Kenapa? Karena dunia ini semakin hari saya katakan semakin tua, semakin hari semakin rusak, semakin hari kita juga tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Dan juga penyakit-penyakit yang lain, kesulitan-kesulitan sampai kapan. Tetapi justru kita di sini disuruh sabar untuk apa? Untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Karena kedatangan Tuhan Yesus itu sudah final. Bahwa dunia sudah tidak ada lagi. Dan itu akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Hidup kita percaya atau tidak. Dan barang siapa percaya kepada Kristus, dia akan mendapatkan tempat yang sudah Allah sediakan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya dan masih mengeraskan hati sampai sekarang, tidak mau percaya Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan itu juga, yaitu
hidup di neraka selama-lamanya. Hidup kekal dan hidup neraka. Oke, dorongan untuk melakukan sikap yang benar di dalam penderitaan. Kita menanti kedatangan Tuhan Yesus itu penting. Kenapa? Sehingga di dalam hidup kita melakukan apapun menjadi hidup yang berarti. Karena hidup ini singkat. Tidak ada orang memiliki hidup yang lama. Banyak sekarang orang meninggal di usia muda, umur 40, 45, 50. Sudah meninggal. Kita tidak tahu kapan kita diberikan kesempatan untuk hidup. Dan kapan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani dan dipakai Tuhan. Kita tidak tahu. Kalau kita saat ini tidak mengambil keputusan, kita kan, oh aku masih muda, aku masuk SMP, masih SMA, tidak. Ketika Tuhan memanggil kita, kita tidak siap. Ketika Tuhan memanggil kita, katakan, Tuhan, apa yang sudah saya kerjakan? Kita belum mengerjakan apa-apa. Dorongan untuk melakukan sikap yang benar, Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Yang ketiga, kita belajar para nabi. Apakah para nabi itu tidak mengalami kesulitan? Para nabi tidak mengalami penderitaan? Banyak. Petrus, para rasul, para nabi mengalami, Yeremia, Nehemia, dan semua mengalami kesulitan. Tetapi justru di dalam kesulitan itu, para nabi bukan menjauhkan diri dari Tuhan. Mungkin kalau kita lihat waktu itu Yunus sempat lari gitu ya. Sempat kita juga sering gitu kan, kalau menghadapi kesulitan lari. Apa? Minum minuman. Wah, minum alkohol, ekstasi, bunuh diri, gantung diri. Dan banyak di kota-kota besar dan negara-negara besar, banyak anak sekarang yang stres dan akhirnya gantung diri. Sikap para nabi tidak demikian. Ketika dia menghadapi penderitaan, sikap itu dia melakukan apa? Penderitaan yang dialami itu tidak begitu besar dibanding dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Di Korintus pasal yang ke-10, mari kita buka bersama-sama. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. Saya akan membacakan buat kita semua. Korintus pasal 10 ayat 13, demikian. Percobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita percaya bahwa para nabi juga mengalami hal yang sama. Kesulitan, pergumulan, tetap ada jalan keluar. Tetap ada jalan keluar. Tidak pernah Allah membiarkan kita. Ketika Ayub mengalami kesulitan yang hebat, yang besar, Tuhan memberikan jalan keluar untuk itu. Teman-temanku saat ini mengalami kesulitan apa? Penderitaan apa? Percayalah bahwa kesulitan itu hanya sementara. Jikalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Para nabi mengalami itu. Mengalami banyak. Dari Musa, Yosua, Kaleb, Nehemia, Yeremia, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Semua mengalami hal yang sama. Dianiaya, tidak diterima. Tetapi mereka tidak jauh. Tidak lari dari Tuhan, tetapi justru mendekat kepada Tuhan, berlutut di bawah Tuhan. Yang keempat, kita belajar dari Ayub. Saya terus katakan tadi Ayub. Cerita Ayub terjadi begitu besar, dia mengalami kesulitan. Kalau kita hanya mengalami kesulitan, oh pandemi hanya sampai sini. Tapi Ayub mengalami begitu besar, begitu dahsyat. Dalam waktu sekejap semua habis. Dalam waktu sekejap semua tidak ada. Kalau saya jadi Ayub, atau kalau anak-anakku sekalian baik SMP maupun jadi Ayub, mungkin sudah mengutuki Tuhan, mungkin sudah mengatakan Tuhan jahat, mengatakan itu semua. Tetapi Ayub mengatakan bahwa semua yang saya punya, harta, kekayaan, diri saya, hidup saya, nyawa saya itu pun semua adalah milik Tuhan. Anak-anakku yang kukasihi, ayat firman Tuhan pagi ini mengajarkan bahwa penderitaan Ayub itu mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah rapuh. Jikalau hidup ini rapuh di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita? Aku mencari Tuhan. Kalau hidup kita ini rapuh, hidup kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kita mencari Tuhan.
Jangan mengatakan, oh dengar firman Tuhan itu sesuatu yang kuno, sesuatu yang ya udah itu hanya setiap hari saya dengar. Apalagi saya orang Kristen. Oh, tiap hari papa mamaku cerita firman Tuhan, gereja firman Tuhan. Bosan. Justru Ayub mengajarkan itu. Tetapi justru di dalam terakhir hidup Ayub, di dalam happy endingnya Ayub mengalami apa? Ayub mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang begitu besar. Dan sampai dicatat di dalam Alkitab, kisah Ayub, cerita Ayub bukan saja di dalam kitab Ayub, tapi seringkali diceritakan, dikisahkan di kitab-kitab yang lain. Kenapa demikian? Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidupmu rapuh, hidupmu tidak punya kekuatan apapun. Jikalau Tuhan mau mengambil, saat itu juga diambil. Jika Tuhan saat ini mengambil semua yang ada pada diri kalian, anak-anakku, saat ini bisa diambil. Tapi yang paling utama adalah ketika semua diambil, atau salah satunya nyawa kita juga diambil oleh Tuhan, sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap? Tuhan, saya siap karena saya sudah percaya kepada Engkau. Ada kisah yang sangat menarik. Anak satu SD Batu Haji yang dipanggil Tuhan di dalam usia yang masih muda sekali, yaitu 4 SD. Sebelum hari Selasa didapatkan Tuhan, hari Senin dia masih ikut ujian. Sebetulnya dia udah kena demam berdarah di situ yang parah. Senin ujian agama, dia mengatakan, jikalau engkau mati, jikalau engkau dipanggil Tuhan, di dalam pertanyaan terakhir, dia katakan apa? Kalau Tuhan panggil saya saat ini juga, saya percaya bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah penderitaan itu membuat kita jauh dari Tuhan? Apakah penderitaan itu membuat hidup kita mulai menggerutu dan kita mulai menyalahkan kanan kiri dan saudara teman kita dan orang tua kita? Ingat, jika hal itu masih terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jika kita sudah percaya kepada Tuhan, seluruh yang ada, seluruh aspek apapun, itu Tuhan yang akan berkarya di situ. Bagi kesimpulan kita pada pagi hari ini, ingat anak-anakku yang sekarang duduk di kelas 1, 2, 3 SMP, 1, 2, 3 SMA. Kesimpulan adalah, dalam penderitaan kita harus apa tadi dikatakan? Sabar, peneguhkan hati kita tidak diombang-ambingkan, tidak bersungut-sungut, dan bertekun. Nah, supaya kita bisa melakukan semuanya itu, diberikan contoh-contoh yang ada, yaitu petani, kedatangan Tuhan Yesus, kesabaran seperti para nabi, percaya bahwa di dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan terakhir, dikasih contoh ketekunan Ayub. Di dalam firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita bahwa hidup ini rapuh, saatnya saat ini juga kita bersandar kepada Tuhan. Kalau tidak, waktu sudah berjalan terus, berjalan terus. Dan kalau kita tetap mengatakan mau menolak Tuhan, hanya dengan keinginan kita tidak bisa melakukan apapun di situ. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita dan membawa kita untuk hidup tekun, untuk hidup kita sabar dalam penderitaan. Di dalam hidup kita sabar untuk menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau seringkali hidup kami tidak sabar untuk menanggung kesulitan penderitaan yang ada dalam dunia ini. Dan ampuni kami jikalau kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Dan biarlah pagi hari ini kami sadar ya Tuhan bahwa di dalam mengalami kesulitan, pergumulan, penderitaan yang besar pun, bahwa Engkau ada di sana. Engkau akan menolong kami. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, sadarkan kami Tuhan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan menolong kami dan Tuhan selalu siap untuk memberikan jalan keluar kepada kami.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati papa mama kami, berkati ekonomi yang mengalami kesulitan saat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati orang tua kami. Dalam segala kesulitan pergumulan ekonomi, Tuhan memberkati. Dan ajar kepada kami Tuhan untuk bersyukur apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita angkat satu pujian lagi. Doa Yabes. Bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih setiamu yang nyata di dalam kehidupan kami. Sungguh kami telah bersyukur buat ibadah yang boleh terlaksana ini. Engkau telah berkenan menyertai dan membimbing kami. Ampuni kami ya Bapa saat selama ibadah Engkau dapati hati dan pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya ya Bapa firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini boleh menjadi berkat dan bertumbuh di dalam kami. Sebentar ya Bapak, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami baik yang mengajar dan belajar. Tuhan yang kiranya sertai dan kiranya ibadah yang boleh terlaksana ini menjadi penambah rindu bagi kami untuk melaksanakan ibadah berikutnya. Terpujilah dan termulialah Engkau Tuhan kini dan untuk selamanya.